Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak Dekan, Bapak Ibu Kajur, dosen, mahasiswa, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah di hari ini kita masih diberikan taufik, hidayah serta inayah dari Allah. Masih sempat kita melaksanakan salat berjamaah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagaimana kajian kita pada sesi pertama di posisi saya sebagai penceramah, setidaknya di sana ada 5 persoalan yang sangat dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita baru membahas 2 poin. Di dalam riwayat itu menyatakan bahwa kata Nabi, sayati ala umati zaman, akan muncul pada umatku pada akhir zaman. Poinnya di sini adalah wa yuhibbunal khamsa yansawna khamsa, di mana umatku kata Nabi dia hanya mencintai 5 persoalan tapi lupa lagi terhadap 5 lagi. Yang pertama adalah wa yuhibbunad dunya wa yansawna akhirah, cinta dunia lupa akhirat. Itu sudah kita bahas. Yang kedua, wa yuhibbunal mal wa yansawna hisab, cinta terhadap harta benda, kekayaan, tetapi mereka lupa bahwa dia akan dihisab. Yang ketiga, kata Nabi, wa yuhibbunal haya wa yansawnal maut, di mana manusia di akhir zaman itu hanya terpesona dengan kehidupannya. Dia hanya cinta hidup di saat itu, seakan-akan tidak akan mati. Padahal di saat kita menyampaikan di awal, siklus kehidupan manusia itu dari zaman atau dalam kandungan ibu, zaman azali, kemudian bumi, kita lahir ke bumi, kemudian meninggal masuk ke kubur, setelah dari kubur masuk ke padang mahsyar, di padang mahsyar kita masuk ke alam akhirat yang terkuak menjadi 2, surga dan neraka. Artinya apa? Bahwa kehidupan kita ini dunia hanya sementara. Yang kehidupan kita yang kekal abadi itu akhirat. Khalidina fiha abada. Kita memang kekal abadi itu di akhirat. Dunia hanya sifatnya fana, sementara. Oleh karena itu, karena kehidupan dunia hanya sementara, tentu kita akan lebih banyak memperbanyak nilai amaliyah. Apalagi di bulan Ramadan. Karena di Ramadan, kata Nabi, janji Allah dengan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dosa yang telah berlalu. Di siang hari hadisnya itu man soma, siapa yang berpuasa, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Nah, oleh karena itu kita memperbanyak nilai-nilai ibadah tentunya. Karena dalam sebuah riwayat menyatakan yatsba'u maita salasun,
yang mengantarkan si mayat dari rumah ke kubur itu ada 3 macamnya kecik Nabi. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yarji'u isnani wa yabqa wahid. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Dalam riwayat itu menjelaskan kena kita hidup akan mati, bahwa yang mengantarkan mayat dari rumah ke pintu kubur itu ada 3. Pertama, ahluhu. Ahluhu itu kategorinya adalah keluarga. Keluarga itu kategorinya adalah mungkin saja orang tua, suami, istri, sahabat, teman sejawat, tetangga, dan lain sebagainya. Itu adalah ahluhu yang ikut mengantarkan si mayat ke kuburnya, ke pintu kuburnya. Tidak ke dalam kubur dah. Ya tidak sampai ke kubur di antara, tapi sampai ke pintu kubur. Kita menyaksikan waktu dia akan dikebumikan. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa malu, harta benda. Apa yang menjadi makna di sini? Bahwa yang ikut mengantarkan mayat dari rumah ke kubur itu adalah harta. Kita ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa yang mengantarkan mayat itu kadangkala kan ada dengan mobil ambulans, ada dengan kereta api, dengan pesawat, dengan keranda, dengan ya segala sesuatu pernak-pernik yang ada di dalam mengantarkannya itu dianggap harta benda. Konon kabarnya orang-orang yang Chinese itu kalau dia meninggal, ada yang menyatakan setengah riwayat cerita, apakah ini legenda atau fiktif atau benar gak tahulah, bahwa katanya orang-orang Cina itu apabila meninggal, ya segala kekayaan yang ada pada dia, ada jam, ada harta benda, ada emas dan lain sebagainya, itu ikut dikuburkan bersama dia. Nah, setengah riwayat menyatakan lagi itu biasanya kuburannya itu ditongkrongi, ya, ditungguin paling lat sampai 15 hari. Kalau tidak, apa akibatnya? Akan dibuka, akan dibongkar, akan diambil harta benda yang ada di dalam. Kebenarnya wallahu alam bisawab. Artinya harta benda itu kalau dalam konteks ayat hadis tadi hanya sebatas pintu kubur. Yatsba'u maita wa maluhu itu hanya sampai pintu kubur. Tidak ada yang disertakan sampai ke dalam kubur. Yang ke dalam kubur itu hanyalah jasad dengan kain kapan 3 atau sampai 7 maksimal. Itulah hanya yang bekal kita sampai ke alam kubur. Kemudian yang ketiga kata Nabi yang mengantarkan mayat ke pintu kubur itu adalah wa amaluhu, amal perbuatannya. Jadi ada ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, harta, dan amal perbuatannya. Ketiga-tiganya ini adalah modal kita. Tapi ketahuilah bahwa yang tidak jaminan yang 3 ini untuk bisa membahagiakan ataupun menyelamatkan kita sampai ke akhirat, ke mahkamah syariahnya Allah. Tapi kata Nabi, wa yabqa amaluhu, yang tinggal bersama si mayat di alam kubur hanyalah amal perbuatannya. Nah, oleh karena itu, ad-dunya mazratul akhirah, dunia hanya tempat kita bercocok tanam. Ayo, siapa yang banyak bertanam, dia akan banyak mengetam. Oleh karena itu, kita harus memperbanyak bahwa hidup akan mati. Kalau sudah datang, bila Israel datang memanggil, bisa ndak? Apa ayat ini Rasul Pak deh? Iza ja'a ajaluhum la yastaqdimun nasa'ah wa la yasta'khirun wa la yastaqdimun, terakhirnya. Apabila datang ajalnya seseorang, itu tidak bisa
diundur, tidak bisa lo dipercepat 1 detik pun. Ada sebuah penelitian di Amerika Serikat, dia menaruh seorang yang sakratul maut di dalam keranda kaca. Di keranda kaca tadi dimasukkan ke dalam keranda kaca, dilihat di berbagai sisi bagaimana maut itu berangkat, bagaimana kita mempertahankan atau mempercepat. Gak ada satupun manusia yang bisa mengetahui hal itu. Akhirnya letak kulai, saya tak tahu ada nampak dia dah. Bahasa memang bagaimana upaya manusia, apakah ingin mempercepat atau memperlambat? Tidak. Maka di waktu Nabi Yakub, kita ingat dalam sejarahnya, Nabi Yakub adalah orang yang bersaudara, berteman dengan malaikat Israel. Suatu ketika dia berdialog antara Israel dengan Nabi Yakub. Apa isi dialognya? Hai malaikat Israel, kita kan bakawan. Bukti kita bakawan, kau tolong buktikan bahasa memang kita bakawan. Buktikan bahasa engkau bisa memberitahu kepadaku sebagai sahabat tanda-tanda ambo akan mati. Kita kan bersaudara, kita kan temanan. Kata Nabi Yakub kepada malaikat Israel. Okeylah, kata Israel, kalau begitu ambo akan datangkan, akan berikan utusan ambo kepada engkau, wahai Nabi Yakub, apabila engkau akan meninggal dunia. Kemudian setelah itu bertolak, berpisah. Beberapa puluh tahun yang akan datang, boro-boro datang lagi malaikat Israel tadi kepada Nabi Yakub. Apa kata Nabi Yakub? Wahai Israel, apakah engkau akan menyatakan, menyampaikan tanda-tanda aku akan meninggal? Ataukah engkau sudah hari ini akan mencabut nyawaku? Apa kata malaikat? Hari ini aku akan mencabut nyawamu. Apa kata Nabi Yakub? Bukankah kita, pertemuan kita beberapa puluh tahun yang lalu menyatakan bahwa engkau akan memberikan utusan kepada aku, akan memberikan tanda-tanda kepada aku bahwa aku akan meninggal. Kata malaikat, aku telah memberikan tanda-tanda kepadamu. Bukan hanya 1 utusan, bahkan banyak utusan telah aku berikan kepadamu. Apa tu keceknya? Nampar tamunya kecekkan. Bukankah putih rambutmu di kepalamu itu adalah utusanku kepadamu bahwa kamu akan meninggal dunia? Yang kedua, lemah lunglainya rambut, lemah lunglainya badanmu, dulu tegap, sekarang sudah lunglai. Itu adalah tanda-tanda bahwa akan meninggal dunia. Ketiga, iya nak, ayah bah, oh iya, aku lah tanda-tanda kok. Kau dia serius mana dia tadi ngaji nak, padahal dia ayah lah tu tanda. Kemudian gugurnya gigi, wala masuk kau. Lah tanda tu. Jadi Bapak Ibu sekalian, membuktikan bahwa sakratul maut dekat dengan kita. Lihat diri kita, berkacalah, sehingga kita akan menyadari bahwa hidup akan meninggal dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan kisah-kisah tadi, kiranya kita akan menjadikan ibrah, menjadikan pelajaran, menjadikan semua itu sebagai untuk memberikan motivasi kita untuk berbuat atau beramal kepada Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.